Hai semua, ketemu lagi sama Mimin. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Seperti biasa, Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan alur-alur film yang pastinya bakal buat kalian semua melewati masa-masa kegabutan yang melanda. Dengan film-film pilihan yang tentunya akan membuat kalian lebih semangat menjalani hidup. Dan pastinya kalian udah penasaran banget dong dengan alur film yang akan Mimin bawain kali ini. Oke, tanpa basa-basi ayo kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperhatikan dengan seorang wanita yang berada di tepi pantai. Wanita itu sendiri bernama Jenny. Terlihat Jenny yang sedang bermain dengan seekor ikan dan dimasukkan ke dalam gua rimbanya. Scene berganti kepada sekumpulan warga desa yang sedang melakukan diskusi. Diketahui kalau di pulau mereka sedang terjadi sebuah permasalahan, di mana pendapatan ikan yang mereka andalkan untuk mencukupi keluarga semakin berkurang. Akhirnya, sang ketua warga mengundang seorang ahli pulau untuk menyetabilkan kehidupan warganya. Dan ternyata sang ahli itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Yuka. Ketika Yuka datang, dia disambut dengan sukacita oleh warga di situ. Tapi kecuali bagi emak-emak yang ada di situ. Di malam harinya, Jenny yang pulang ke rumah, dia dimarahi oleh sang ayah karena pergi terlalu lama. Lalu Jenny mengatakan kalau ada wanita cantik yang datang di pulau mereka. Namun sang ayah tak memperdulikannya. Scene berganti pada keesokan harinya di saat Jenny mendatangi sebuah rumah tua. Diketahui kalau dulu rumah tersebut merupakan milik kakek dan neneknya Jenny. Akan tetapi kini rumah itu sudah tak dihuni, bahkan katanya menjadi angker. Lagi asik melihat-lihat sekeliling, tiba-tiba Yuka muncul. Jenny yang menyadari kedatangan Yuka pun langsung pergi. Beberapa saat kemudian, ketika Jenny sedang duduk santai di atas karang dengan seorang temannya, dia bercerita kalau ada wanita cantik datang ke pulau mereka. Jenny juga bercerita tentang cita-citanya yang ingin menjadi seorang chef. Namun dia malah ditertawakan oleh temannya itu. Scene kembali berganti kepada para pria yang sedang berkumpul. Ternyata mereka ini sedang membicarakan tentang Yuka. Mereka merasa kedatangan Yuka akan membawa perubahan di situ. Sedangkan di lain tempat para wanita juga sedang membicarakan Yuka. Akan tetapi mereka berbeda asumsi dengan para pria. Mereka tidak begitu percaya kalau kedatangannya akan membuat keadaan di situ menjadi lebih baik. Sementara ketua yang ada di situ pun mencoba membuat para ibu-ibu yakin kalau juga itu wanita baik-baik. Keesokan harinya terlihat para nelayan sedang bersukacita karena kali ini mendapatkan tangkapan ikan yang sangat melimpah. Tak lama kemudian datang Yuka yang ingin mencari bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Dua orang istri nelayan yang ada di situ menolak suaminya untuk membantu Yuka dengan alasannya masing-masing. Sementara ada satu nelayan yang langsung menawarkan diri untuk membantunya. Yuka pun meminta nelayan itu untuk datang besok pagi. Sedangkan si istri bernama Magna yang mendengar suaminya akan membantu Yuka pun memarahinya. Scene berganti ketika Magda sedang bersama ibu-ibu yang lain. Selang beberapa saat, ketua Papa dan Jenny yang kebetulan lewat pun menghampiri para ibu-ibu itu. Namun mereka berbohong dengan mengatakan kalau mereka sedang membicarakan tentang seminar yang akan diadakan. Beberapa saat kemudian terlihat Jenny yang sedang bersama seorang pria. Diketahui kalau pria itu merupakan kekasihnya. Dan dia bernama Ephraim. Di situ Ephraim meminta kepada Jenny untuk memberitahu orang-orang kalau mereka ini berpacaran. Akan tetapi Jenny menolaknya. Dia masih ingin fokus dengan belajarnya. Jenny juga mengatakan kalau ketua pompa akan membiayai sekolahnya sampai dia sukses. Ketika Jenny pulang ke rumah, dia sudah disambut oleh sang ayah yang menanyakan tugasnya dan juga si Ephraim. Diketahui kalau ayah Jenny ini tidak begitu suka ya guys dengan Ephraim. Di situ, sang ayah juga meminta tolong kepada Jenny untuk mencari tahu tentang orang yang membuka bisnis baru di pulau mereka. Di kemudian hari, restoran juga yang sudah buka pun terlihat ramai dengan kedatangan para pria yang sedang menikmati hidangan dari Yuka.
Dan sampai beberapa waktu, Yuka masih menjadi perdebatan untuk para ibu-ibu di situ. Scene berganti pada Jenny yang diam-diam mengikuti Yuka. Sepertinya dari sini bisa diketahui kalau Jenny ini ingin menjadi seperti Yuka ya. Sesampainya di restoran Yuka, Jenny terkejut karena ternyata Yuka melihatnya. Di malam harinya, di saat Jenny dan sang ayah sedang menikmati makan malam, tiba-tiba ada Yuka yang mengintipnya. Jenny pun dibuat heran dengan hal itu. Dan ketika Jenny sedang mencoba belajar menjadi seperti Yuka, dia malah ketahuan oleh sang ayah yang menyuruhnya untuk tidur. Dari situ, Jenny benar-benar terinspirasi untuk menjadi seperti Yuka. Sampai-sampai dia mengintip semua kegiatan Yuka. Akan tetapi ada suatu kejadian yang kemudian membuat Jenny terluka, di mana dia mendapati sang ayah yang sedang menemui Yuka. Dan ya, kalian pasti tahulah ya mau ngapain mereka ini. Dan ternyata selama ini bukan hanya ayah Jenny saja yang sering menemui Yuka secara diam-diam ya guys. Jadi banyak juga para lelaki yang seperti itu. Ketika sang ayah pulang, Jenny pun mengatakan kalau dia tahu dari mana ayahnya pergi. Terkejut karena telah diketahui oleh anaknya, sang ayah pun mencoba memberikan sebuah penjelasan kepada Jenny. Akan tetapi Jenny tak peduli itu. Keesokan harinya, Jenny kembali menemui Yuka di restorannya. Dan di saat Yuka mengajaknya untuk bersalaman, Jenny mengacuhkannya. Dia masih kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Yuka. Akan tetapi karena masih penasaran dengan Yuka, Jenny pun kembali datang ke restoran Yuka di malam harinya. Di mana banyak para pembeli terutama kaum laki-laki yang datang ke situ. Di situ Jenny pun memperhatikan orang-orang yang ada di situ. Sekilas tak ada yang aneh. Ya mungkin mereka datang karena memang masakan Yuka itu benar-benar enak. Setelah semua pelanggan pulang dan restoran sudah tertata rapi, Jenny pun kembali menghampiri Yuka dan mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol. Dan dari situ kini mereka berdua menjadi lebih dekat lagi. Jenny juga belajar banyak hal dari Yuka. Termasuk Yuka yang mengajarkannya cara memasak yang enak. Namun suatu ketika ada yang aneh dari mereka berdua nih guys. Di mana Yuka mengajarkan Jenny untuk jeruk makan jeruk. Awalnya Jenny ragu. Tapi lama-kelamaan dia pun mengikuti ajakan Yuka itu. Bahkan kegiatan jeruk makan jeruk itu menjadi sering dilakukan oleh Jenny dan Yuka. Akan tetapi mereka juga pernah kepergok oleh salah satu warga di situ. Namun Yuka dan Jenny tak menyadarinya. Sampai di mana Jenny yang tadinya sangat menjaga dirinya dari sang kekasih, kini dia menjadi sering bertanam bersama. Scene berganti kepada Jenny yang secara diam-diam mengintip Yuka. Dia masih sangat penasaran siapa lagi sih yang bakal jadi sasaran Yuka. Dan betapa terkejutnya Jenny. Ternyata sang kekasih sedang bersama Yuka melakukan dinas malam. Dengan perasaan yang sangat hancur, Jenny pun pulang. Sementara sang ayah melihat anaknya yang menangis, dia menjadi kebingungan. Si ayah pun terus saja menanyakan apa yang telah terjadi. Namun Jenny tetap bungkam. Keesokan harinya, di salah satu rumah yang ada di situ, telah ditemukan sahabat Jenny yang sudah kehilangan nafasnya. Dan dengan keadaan yang tidak wajar. Beberapa saat kemudian terlihat ada sebuah pesta di pulau itu, di mana ternyata sang ketua pompa sedang merayakan ulang tahun. Dan semua hidangan yang ada di situ merupakan masakan yang dibuat oleh Yuka. Akan tetapi ketika para warga sedang menikmati makanannya, ada beberapa orang yang mengalami keracunan. Di saat itu pula Yuka pergi untuk pulang dan diikuti oleh Jenny. Yuka yang keadaannya sudah oleng pun akhirnya mengatakan semuanya kepada Jenny. Dia juga mengaku kalau dirinya dengan sengaja merebut satu persatu kebahagiaan Jenny dan warga di situ. Akhirnya karena Jenny sudah benar-benar kesal kepada Yuka, ketika Yuka masuk ke rumahnya dengan hati yang murka, Jenny membakar rumah Yuka. Di akhir film, di saat Jenny pulang ke rumah, dia dibuat sangat terkejut karena mendapati sang ayah yang telah tiada untuk selama-lamanya akibat memakan makanan yang dimasak oleh Yuka. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini.
Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.